Pada suatu hari, terdapatlah seorang pengusaha kaya raya yang bernama Simon. Simon menderita penyakit langka, sehingga ia meninggal dan digantikan oleh anaknya yang bernama Gideon. Setelah dia mendapat warisannya, ia sering mendatangi klub malam dan mengintai kupu-kupu malam. Dia pun berkata pada asistennya, Tolong carikan padaku kupu-kupu malam yang bagus. di saat sebuah pertemuan, ia berjumpa dengan seorang temannya, dan temannya berkata kepadanya, Hey bro, di sebelah sana kupu-kupunya cantik-cantik lah bro. sahut temannya, Iya bro, di sana kupu-kupunya cakep-cakep. Kalau mau, besok kanterin bro. Siapkan senjatamu. keesokan harinya, ia memerintahkan bawahannya untuk mengobservasi dan mencari tahu tentang klub tersebut. Anak buahnya pun melaporkan kepada Gideon bahwa klub tersebut cocok untuknya. Gideon pun segera mendatangi klub itu dan melihat-lihat. Dia merasa klub ini lebih menarik daripada klub yang pernah ia datangi sebelumnya. Waktunya dihabiskan untuk mendatangi klub ini dan menghabiskan uangnya. Dia pun ketagihan untuk terus mendatangi klub ini, sehingga lama-kelamaan ia hingga memindahkan perusahaannya agar dekat dengan klub malam kesukaannya tersebut. Akan tetapi, jarak perusahaannya yang semakin dekat tidak membawa perubahan. Bahkan, ia tidak pernah lagi mengurus usahanya dan menyerahkan pekerjaannya pada bawahannya. Alhasil, usahanya pun mengalami kebangkrutan, sehingga ia tidak memiliki uang. Ia tak lagi bisa mendatangi klub tersebut. Gideon pun mendatangi sebuah gereja untuk berdoa kepada Tuhan, meminta pengampunan dan pertolongan hingga meneteskan air mata, hal yang tidak pernah ia lakukan selama ini. Seorang pendeta mengamatinya yang terus berdoa hingga menangis dan berkata, Dari mana asalmu? Dan mengapa kau menangis sambil berdoa, anak muda? Maka Gideon pun menceritakan segalanya kepada pendeta dan meminta sarannya. Apa yang harus saya lakukan, Pak Pendeta? Apa Tuhan akan mengampuni saya dan mengembalikan seluruh harta saya? Pendeta pun menjawab, Datang dan serahkanlah dirimu sepenuhnya kepada Tuhan. kemudian pendeta tersebut terus membimbing Gideon agar kembali ke jalan yang benar. Gideon pun sudah berubah dan tidak ingin mengulangi kesalahannya lagi. Ia pun kembali memulai usahanya dari awal, dengan sabar dan tekun. Perlahan-lahan, ia pun berhasil mengembalikan usahanya yang bangkrut tersebut. Beberapa hari berlalu, sifat buruk Gideon mulai kembali. Ia merasa hidupnya sangat mudah dan membosankan, sehingga ia ingin kembali mencari kesenangan. Gideon kembali bersama teman-teman lamanya untuk mengunjungi setiap klub yang ada. Ia kembali mabuk-mabukan setiap hari dan memberikan uang pada teman-temannya. Ia tidak pernah lagi berdoa dan datang ke gereja. Tidak perlu menunggu waktu yang lama, ia kembali mengalami kebangkrutan. Teman-temannya kali ini meninggalkannya karena tidak dapat memberi mereka uang lagi. Ia merasa sangat putus asa. Ia pun mendatangi lagi pendeta dan berkata, Mengapa hidup saya sangat susah? Saya telah melakukan apa pendeta katakan. Bahkan, teman saya menjauhi saya sekarang. pendeta tersebut kembali menasihati dan mendoakannya agar ia tidak kembali pada jalan yang salah dan mengatakan untuk mencari tempat yang membuatnya tenang. Gideon pun melakukan sesuai dengan perkataan pendeta tersebut. Ia tidak lagi mempercayai temannya dan memilih untuk kembali pada keluarganya. Ia menghabiskan hari-harinya bersama keluarganya. Dia pun kembali membangun usahanya dari awal dan menjauhi klub malam. Saat menghabiskan waktu bersama keluarganya, ia menemukan ketenangan dan kedamaian. Ia ingin berterima kasih kepada pendeta dengan memberinya uang.
pendeta tersebut menolak. Dia memaksa pendeta untuk menerima hadiah darinya. Tetapi, pendeta menyuruh Gideon untuk menyimpannya saja. Akhirnya, Gideon pun hidup dengan keluarganya yang sederhana dan bahagia.